Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Jumat rahimakumullah. Ada 5 ketahanan yang mesti kita terapkan manakala kita sedang berada di tengah-tengah pandemi global, di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah wabah yang mendunia. Yang pertama adalah ketahanan individual, yang kedua adalah ketahanan sosial, yang ketiga adalah ketahanan emosional, yang keempat adalah ketahanan finansial, dan yang kelima adalah ketahanan spiritual. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketahanan individual, ketahanan personal, kemandirian yang kuat, kemandirian yang mantap secara personal adalah bagian yang sangat penting di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Al-Quran mengajarkan kepada kita agar memiliki ketahanan individual dan personal yang kuat, begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah. Misalnya Al-Quran perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, bahkan jagalah keluargamu dari penderitaan di dunia, lebih-lebih adalah penderitaan di akhirat berupa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang memiliki ketahanan personal yang kuat, yang memiliki ketahanan individual yang mantap, jauh lebih baik, jauh lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, daripada seorang mukmin yang tidak memiliki ketahanan personal. Di dalam rangka memantapkan ketahanan individual inilah kita perlu mencuci tangan, kita perlu menggunakan masker, kita perlu menjaga jarak, kita perlu berolahraga cukup, kita perlu menjemur di matahari yang cukup, kita perlu minum vitamin yang baik, kita perlu makan makanan yang bergizi, dan kita juga perlu bahkan harus divaksinasi di dalam rangka menimbulkan ketahanan personal dan individual yang mantap. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala takunu kallan 'alan nas. Kalian sebagai pribadi jangan menjadi beban penderitaan kehidupan bagi yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah.
Yang kedua adalah ketahanan sosial. Dalam situasi seperti ini menjadi sangat penting kita peduli kepada saudara kita, kita peduli kepada tetangga kita peduli kepada sesama kita. Bukankah Al-Quran menyebutkan kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayat. Sembahlah Allah dan jangan pernah bersekutukannya dengan segala sesuatu apapun, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada karib dan kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan juga wama malakat aimanukum. Maka dalam situasi seperti ini, kalau ada saudara kita yang positif COVID, alangkah indahnya kalau ketahanan sosial ini kita terapkan. Minimal mendoakannya, minimal menanyakan kabarnya, minimal memberikan kabar-kabar di grup. Saya sebagai penyintas yang pernah mengalami penderitaan luar biasa antara hidup dan mati ketika positif COVID, merasakan betapa doa sahabat, betapa pertanyaan kabar dari kawan itu adalah imun, obat yang luar biasa dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang ketiga adalah ketahanan emosional. Dalam situasi seperti ini, emosi yang stabil, hidup yang nyaman, hidup yang tentram, penuh kebahagiaan, kesenangan, keceriaan adalah obat yang luar biasa. Jangan sampai sudah tahu COVID malah hidup menjadi tertekan, ribut suami istri, ribut sana, ribut sini, malah kemudian menjadi tidak bahagia, malah kemudian menjadi tidak tenang. Bukankah Al-Quran mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah yang terjadi di jagat raya, di alam semesta, bahkan yang terjadi pada diri manusia, semuanya sudah ada catatannya, semuanya sudah ada ketentuannya di sisi Allah. Mengadakan dan tidak mengadakan musibah bagi Allah adalah perkara yang amat mudah, perkara yang amat ringan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat saya dan keluarga positif COVID, yang saya katakan adalah, ya Rob, jika COVID-19 ini adalah obat, maka temukanlah obatnya buat saya. Tetapi kalau COVID-19 ini adalah ajal buat saya ikhlas, saya ridho menerimanya. Itu makanya kalau COVID-19 datang sebagai penyakit, minum teh hangat juga udah baik, minum vitamin C, vitamin D juga sembuh, berjemur di matahari juga baik, minum obat flu juga baik. Kenapa? Karena emang dia datang sebagai penyakit. Tapi kalau dia datang sebagai ajal, berjemur berjam-jam juga minum obat sebanyak-banyaknya juga divaksin berkali-kali juga kalau dia datang sebagai ajal, maka pasti tetap saja akan wafat, tetap saja akan mati. Itu artinya adalah kalau dia datang sebagai penyakit, dia adalah kebaikan yang luar biasa, pahala yang berlimpah. Kalau dia datang sebagai ajal, diikhlaskan, diridhoi, karena kata baginda Nabi, man mata ala ta'un fahuwa syahid. Siapa yang wafat karena ta'un, karena COVID-19 ini, maka dia mati sebagai syahid, dia mati sebagai syuhada. Yang keempat adalah ketahanan finansial, ketahanan keuangan, ketahanan ekonomi. Dalam situasi COVID-19 ini, amat penting kita mengencangkan ikat pinggang kita, amat penting kita hidup dalam suasana kesederhanaan, tidak mubazir, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan. Karena kita juga belum tahu kapan ini berakhir dan bagaimana situasi ke depan. Maka utamakanlah kebutuhan-kebutuhan yang primer dan dikurangilah kebutuhan-kebutuhan yang sekunder. Kalau sebelum COVID, dikit-dikit di rumah kita, anak
kurangilah belanja-belanja yang sifatnya sekunder. Karena selama ini banyak orang beli bukan karena butuh, tetapi beli karena promosi, beli karena diskon. Bahkan di antara kita banyak yang beli barang sampai hari ini bungkusannya belum dibuka karena memang sebenarnya tidak butuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terakhir adalah ketahanan spiritual. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat enggak ada gunanya kalau ketahanan yang kelima tidak mantap, karena sesungguhnya segala sesuatu itu berada dalam genggaman kebesaran kekuasaan Allah. Bukankah baginda Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Jagalah agama Allah, maka engkau akan menjumpai Allah dari setiap kesulitan hidup. Kalau mau minta berdoa, berdoalah kepada Allah. Kalau mau minta bantuan dan pertolongan, maka mintalah bantuan dan pertolongan kepada Allah. Bukankah Nabi Musa alaihi salam ketika naik ke Bukit Tursina sakit, demam tinggi, panas, apa kata Allah? Makan dedaunan di bawah Bukit Tursina. Nabi Musa makan daun itu, tawakal kepada Allah, sembuh. Setelah 40 hari dapat kitab Taurat, Nabi Musa turun lagi sakit, demam yang sama, tanpa bertawakal kepada Allah, kemudian langsung makan dedaunan itu, tidak sembuh, malah tambah sakit. Maka bertanyalah Nabi Musa, ya Rabb, kenapa waktu naik sembuh dengan daun itu, ketika turun tidak sembuh? Kata Allah, waktu naik engkau tawakal kepadaku, waktu turun engkau tawakal kepada daun, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan 5 ketahanan ini bisa kita jalankan, bisa kita terapkan. Percayalah, akan selalu ada pelangi. Setelah panas, hujan kita kesal, coba lihat di atas langit sana, akan selalu ada pelangi yang amat indah. Saya yakin, saya percaya bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. COVID-19 ini pasti akan punah dan musnah, dan peradaban manusia kelak ke depan bagaikan pelangi, lebih hebat lagi, lebih maju lagi, lebih canggih lagi, lebih sejahtera lagi. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dijaga, dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.